Selamat pagi. Selamat pagi. Saya minta semuanya berdiri. Kita membuka kegiatan kita pada hari ini dengan semangat yang baru. Selamat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Semangat. Terima kasih. Silakan duduk. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru wali kelas yang saat ini membersamai kita dalam kegiatan aksi nyata. Ini adalah aksi nyata modul 1.4 dalam kegiatan guru penggerak. Modul ini membahas tentang budaya positif, dan pada kesempatan hari ini saya Robertus Marianus Narung sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Manggarai Barat akan melakukan aksi nyata tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Kenapa saya meminta kita semua, meminta Ibu guru wali kelas dan juga Bapak guru wali kelas untuk hadir membersamai kita di sini, karena ini adalah keyakinan kelas yang nanti akan diimplementasikan di kelas kita masing-masing. Jadi sebelum masuk pada kegiatan kita, kegiatan inti kita pada hari ini, saya sedikit menjelaskan tentang apa itu keyakinan kelas. Baik, keyakinan kelas itu sebenarnya yang dulu kita sebut sebagai apa? Peraturan. Kita mengenal tentang peraturan kelas. Mungkin ada yang ingin menyebutkan peraturan kelas di kelas yang selama ini dijalankan, dibuat dan disepakati. Apa peraturan kelas? Ya, hadir tepat waktu. Bagus, terima kasih. Ada lagi peraturan kelas, peraturan yang selama ini ya, yang sebelumnya pada saat ada kelas 1 atau pada awal kelas 2 ini. Percaya diri. Peraturan kelas yang lain? Oke, ya. Hadir di kelas tepat waktu. Baik. Harus menjaga kebersihan kelas. Yang lain? Oke. Tidak boleh menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan aturan. Apalagi? Baik. Yang kalian sebut itu adalah peraturan. Ya. Jadi di sana peraturan itu apakah wajib dilakukan atau tidak? Siapa yang membuat peraturan? Siapa yang membuat peraturan? Yang selama ini. Sebelum saya menjelaskan tentang keyakinan kelas, kesepakatan kelas, siapa yang membuat aturan? Oke, ada yang katakan diri sendiri. Bagus. Siapa yang membuat peraturan selain diri sendiri? Yang membuat peraturan adalah wali kelas. Yang membuat peraturan adalah wali kelas. Yang membuat peraturan adalah para guru. Yang membuat peraturan adalah sekolah yang membuat peraturan. Itu yang terjadi selama ini, ya. Dan itulah yang disebut dengan peraturan. Peraturan itu dibuat
oleh satu atau dua orang atau pemangku kepentingan seperti tadi, wali kelas, para guru, kepala sekolah, dan komite sekolah. Itu membuat peraturan. Lalu siapa yang menjalankan aturan itu? Ya, peserta didik sekalian. Tidak dilibatkan peserta didik. Itu yang disebut dengan peraturan. Tapi sekarang saya di sini berdiri untuk menyampaikan, mengubah peraturan itu menjadi keyakinan. Dan kita sebut, kalau di dalam lingkup kelas, disebut sebagai keyakinan kelas. Ya, silakan Intan. Peraturan kelas Berdiri. Peraturan kelas dibuat oleh wali kelas atau 1-2 orang yang membuatnya, sedangkan yang lain hanya mengikuti. Sedangkan keyakinan kelas dibuat dengan kesepakatan bersama. Tepuk tangan. Terima kasih Intan. Betul sekali. Itu perbedaannya. Keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama, melibatkan peserta didik. Bahkan semua keyakinan kelas itu berangkat dari ide dan gagasan dari peserta didik. Bapak Ibu guru, kepala sekolah, ataupun wali kelas itu hanya membersamai, menuntun, membimbing supaya kesepakatan itu bisa dilaksanakan. Jadi seperti itu. Itu perbedaannya. Nah, kita sudah memahami kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dengan peraturan. Nah, kalau begitu, yang disebutkan oleh peserta didik sekalian tadi, bahwa peraturan itu ada yang katakan tidak boleh terlambat masuk kelas, ya dong? Betul tidak? Itu peraturan. Tidak boleh berpakaian tidak sesuai dengan aturannya. Tidak boleh apa lagi? Tidak boleh mengganggu teman. Jangan merokok. Jangan menggunakan narkoba, ya dong? Jangan apa lagi? Ya, Joy? Jangan membawa senjata tajam ke sekolah, ke kelas. Dan yang kalian sebutkan itu adalah peraturan. Peraturan itu tidak memperhatikan penggunaan kata-kata yang negatif. Tapi keyakinan kelas wajib bernuansa positif. Tidak boleh menggunakan kata yang negatif. Saya ambil satu contoh. Jangan terlambat masuk kelas. Apa kalimat yang lebih positif untuk menggantikan peraturan itu? Kalimat itu. Masuk kelas tepat waktu. Itu dia. Itu ciri keyakinan kelas. Menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Lalu, kenapa menggunakan kalimat positif? Karena ada yang bisa menyampaikan. Karena dengan penggunaan kalimat positif kita disadarkan untuk melakukan. Karena di sini bukan dipaksakan, tetapi diminta kesadaran untuk melakukan. Baik, itu terkait dengan budaya positif keyakinan kelas kita. Lalu apa tujuan dari kita membuat keyakinan kelas ini? Ada yang tahu? Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencapai nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu seperti disiplin,
saling menghormati, kesehatan, keselamatan, itu adalah nilai kebajikan. Saya ambil contoh, keyakinan kelas, hadir tepat waktu di kelas. Itu termasuk nilai kebajikan apa? Iya, betul sekali, kedisiplinan, rapi berpakaian. Nilai kebajikan apa? Kedisiplinan, apalagi keindahan, kesehatan, betul. Itu nilai kebajikan yang dimunculkan di sana. Kemudian berikutnya, membersihkan kelas, membuang sampah pada tempatnya. Jangan gunakan kalimat jangan membuang sampah. Itu kalimat negatif, tapi diubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya, atau membersihkan kelas, seperti itu. Jadi apa nilai kebajikan dari keyakinan kelas itu tadi? Kebersihan, apalagi kesehatan, apalagi ya termasuk kedisiplinan juga di sana. Oke, ternyata kalian sudah paham. Tepuk tangan dulu. Sudah paham dengan keyakinan kelas, perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas, kemudian apa saja nilai-nilai kebajikan. Kita sudah tahu. Nah sekarang, sebelum kita masuk pada tahap eksplorasi terkait dengan peraturan di kelas selama ini, peraturan dulu ya, peraturan. Kita eksplorasi, kita menggali semua peraturan-peraturan yang selama ini kita sudah buat di sekolah kita. Nah, sebelumnya saya punya ice breaking. Berdiri dulu. Kita tepuk semangat. Masih ingat tepuk semangat toh? Masih ingat tepuk semangat? Oke, kalau masih ingat, saya minta 4 orang di depan. 4 orang. Remy boleh bantu saya? Belum tahu siapa yang sudah pernah ikuti? Tuti? Oke, beri contohnya dulu. Kalau disebut tepuk semangat dan dinding dan dindung se aha aha ma aha aha ngat aha aha semangat. Seperti itu toh? Masih ingat? Oke, masih ingat. Oke, kita coba dulu. Dinding dan dindung se aha aha ma aha aha ngat aha aha semangat. Oke, harus semangat ya. Bapak Ibu guru mungkin bisa mempersahamai saya di depan. Ada yang mau? Baik. Kak Parino mungkin? Yang mau di depan silakan. Yang mau di depan. Kristo mau? Siapa yang mau? Harus percaya diri. Percaya diri. Ada yang punya rasa percaya diri di sini? Siapa yang percaya diri? Siapa yang percaya diri? Angkat tangan. Oh, belum ada yang percaya diri di sini. Baik, kita mulai. Tepuk semangat. Se aha aha ma aha aha nga aha aha semangat. Oke, ulangi lagi. Kita coba lagi. Harus kita bakar semangat pagi ini.
kita bakar semangat. Kita ulangi sekali lagi. Tepuk semangat, ding ding ding, dan rindu, se, aha aha, ma, aha aha, nya, aha aha, se. Silakan duduk. Baik, sekarang setelah kita membakar semangat kita, ada yang belum semangat? Sudah ya. Nah sekarang Bapak ingin menggali peraturan-peraturan yang selama ini dibuat di sekolah, dibuat di kelas khususnya ya. Peraturan. Ingat tadi peraturan itu tidak memperhatikan penggunaan kalimat yang positif ataupun negatif. Dan yang membuat peraturan itu adalah wali kelas, guru, ataupun kepala sekolah. Peserta didik hanya menjalankan saja. Intan tidak boleh terlambat. Nah itu aturan. Kemudian Efrit harus berpakaian yang rapi. Itu kan keharusan, dong. Nah itu aturan. Nah sekarang kita menggali semua aturan itu dulu. Silakan ditulis pada kertas sticky note, ya, kertas warna-warni ini. Semua peraturan yang pernah dibuat di kelas, yang selama ini dijalankan. Kalaupun tidak pernah disampaikan, tetapi pernah diminta untuk melakukan itu. Misalkan, Reni, kenapa tidak menggunakan pakaian seragam sesuai dengan harinya? Harus menggunakan pakaian seragam itu kan peraturan, ya. Oke. Diberi waktu selama 10 menit untuk menulis itu. Lalu nanti ditulis, ditempelkan di kertas yang sudah disediakan, di kertas manila. Silakan ditulis sebanyak-banyaknya yang kalian tahu, peraturan-peraturan yang selama ini diterapkan di kelas kita. Diingat-ingat apa peraturan itu. Silakan ditempelkan. Oh ya, berikan ke teman yang paling pintar supaya dibantu bawakan ke depan. Silakan. Peraturan yang pertama, hadir tepat waktu. Yang kedua, menghargai guru maupun teman. Yang ketiga, percaya diri. Yang keempat, semangat belajar. Yang kelima, berpakaian yang rapi. Yang keenam, mengerjakan tugas. Yang ketujuh, belajar ketika guru tidak masuk. Yang kedelapan, jaga kebersihan kelas. Yang kesembilan, aktif dalam pembelajaran. Yang berikutnya, yang pertama, jaga kebersihan kelas, semangat belajar, percaya diri, menghargai teman, belajar ketika guru tidak masuk, hadir tepat waktu, selalu rajin datang ke sekolah. Yang berikut, berpakaian yang rapi, harus percaya diri, semangat belajar, hadir tepat waktu, mengerjakan tugas, aktif dalam pembelajaran, menjaga kebersihan kelas. Yang keempat, hadir tepat waktu, menghargai teman, berpakaian yang rapi, rajin datang sekolah, percaya diri, semangat belajar, dan jaga kebersihan kelas. Yang berikut, harus datang sekolah tepat waktu, harus
menghargai ketika guru sedang berbicara. Yang berikut, hadir di kelas tepat waktu, menghargai teman, memakai baju sesuai dengan harinya, harus membuang sampah pada tempatnya. Yang berikut, berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Yang berikut, berpakaian rapi dan sopan. Yang berikut, bersahabat dengan semua orang. Baik, terima kasih Reni. Tepuk tangan untuk Reni dulu. Ada yang bersedia membantu saya? Renal mau membantu saya? Silakan Renal. Sekarang kita masukkan ke peraturan kelas yang ada di sana. Di sini yang pertama, jangan terlambat datang sekolah. Lalu yang kedua, jangan berbuat onar di kelas. Yang ketiga, jangan merokok di sekolah. Lalu yang keempat, jaga kebersihan kelas. Kemudian yang kelima, menghargai teman. Lalu yang berikut, berbicara ketika diberikan kesempatan. Harus menghargai guru. Tiket kelas harus dilakukan lebih awal. Dilarang membawa HP tanpa sepengetahuan guru. Aktif dalam pembelajaran. Yang ke-11, harus mengerjakan tugas ketika guru memberikan tugas. Oke, baik, ada 11 ya. Kita sudah kumpulkan 11 peraturan kelas yang selama ini sudah dibuat. Terima kasih Renal. Nah sekarang ke tahap berikutnya. Kita ubah. Kita tidak menghilangkan peraturan ini, tetapi kita mengubah peraturan ini menjadi keyakinan kelas. Kita mengubahnya menjadi keyakinan kelas. Nah sekarang coba kita ubah satu persatu. Jangan terlambat datang sekolah. Keyakinan kelasnya apa? Oke. Hadir tepat waktu. Lalu peraturan kelas yang kedua di sini adalah jangan berbuat onar di kelas. Lalu apa keyakinan kelas yang ingin kita buat di sana? Tertib di kelas. Bagus sekali. Itu yang kedua. Ini adalah keyakinan kelas yang sudah kita kumpulkan. Ini adalah keyakinan kelas yang sudah kita kumpulkan. Nah sekarang saya ingin meminta salah satu membacakan kembali keyakinan kelas ini. Ada yang bersedia? Oke, yang bersedia. Fali mau? Tidak. Oke, baik. Ready? Keyakinan kelas yang pertama, hadir tepat waktu. Yang kedua, tertib ketika berada di kelas. Yang ketiga, merokok sangat berbahaya. Yang keempat, jaga kebersihan kelas. Yang kelima, saling menghargai dan menghormati. Yang keenam, berbicara ketika diberikan kesempatan. Yang ketujuh, melaksanakan tiket kelas lebih awal. Yang kedelapan, membawa HP untuk kebutuhan pembelajaran. Yang kesembilan, aktif dalam pembelajaran. Yang kesepuluh, mengerjakan tugas yang diberikan. Baik, terima kasih Reni. Ini adalah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Baik, supaya lebih semangat lagi, berdiri dulu. Kita tepuk konsentrasi. Tepuk pagi 1 kali. Tepuk siang 2 kali. Tepuk sore 3 kali. Tepuk malam tidak boleh. Tepuk sore, tepuk malam. Ada yang terbunyi. Oke, sekali lagi harus lebih konsentrasi. Tepuk pagi,
Tepuk siang. Ada yang 3 kali. Tepuk pagi. Tepuk malam. Baik, silakan duduk. Nah sekarang silakan berkelompok sesuai dengan tempat duduk saja ya. Berkelompok 4 atau 5 orang. 4 atau 5 orang. Di sana ada 4 orang. Silakan yang 3 orangnya bersama. Kemudian 4 orang atau 5 orang di sini. Silakan ini dibuat 2 kelompok, yang belakang 2 kelompok, ini juga 2 kelompok. Pada sesi yang terakhir ini kita masuk pada penentuan nilai kebajikan. Silakan di dalam kelompok masing-masing berdiskusi dari 10 keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nilai kebajikan apa yang kita ingin capai dari keyakinan-keyakinan kelas itu. Saya mengambil satu contoh ya. Hadir tepat waktu, tertib, berada di kelas. Kemudian 2 poin ini termasuk dalam nilai kebajikan kedisiplinan. Itu. Nanti ditempelkan di bagian belakang. Kita sudah membuat keyakinan kelas. Ini untuk kelas 8. Ya. Terima kasih kepada Ibu Wali kelas yang sudah membersamai dalam kegiatan ini. Harapannya di kegiatan selanjutnya Bapak Ibu Wali kelas membuat aksi nyata di kelasnya masing-masing. Mempraktikkan ini di kelas masing-masing. Di kelas 7 dan kelas 9A, 9B. Guru penggerak tergerak, menggerakkan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk teman. Baik, terima kasih atas segala perhatian dari peserta didik sekalian. Harapannya keyakinan kelas kita yang sudah kita buat itu kita laksanakan setiap hari di kelas. Jika kita melaksanakannya dengan baik, yakinlah bahwa kalian akan selamat dan bahagia. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu sifatnya menuntun. Ya, pendidikan Ki Hajar Dewantara ini adalah bapak pendidikan nasional kita. Oke, Joy, silakan Joy. Joy yang mau memimpin doa. Ya Tuhan, puji syukur pada Tuhan hari ini karena Engkau telah kami dan kami hingga saat ini. Sekarang kami telah menyelesaikan pelajaran kami hari ini. Ya Tuhan, kami mohon kami supaya apa yang kami lakukan selanjutnya kita selalu mengingatkan kami berpuji pada segala masalah. Terima kasih Joy. Bapak Ibu Guru, terima kasih. Disilakan untuk kembali ke kantor. Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru hebat. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan bahagia. Kita mengucapkan syukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang
pada saat ini diwakilkan oleh Bapak Gerardus Gangku SPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru yang saat ini membersamai saya dalam pembahasan tentang budaya positif. Izinkan saya memperkenalkan diri sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini. Saya adalah Robertus Marianus Narung. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Manggarai Barat. Sebelum kita memulai segala rangkaian kegiatan kita pada hari ini, saya mohon kesediaan dari Ibu Ovin untuk memimpin kita dalam doa. Pada Ibu Ovin disilakan. Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa dalam berdoa kepada Tuhan sumber kehidupan. Terima kasih banyak atas segala kasih dan berkat-Mu yang boleh kami nikmati, terutama atas berkat perlindungan dan bimbingan-Mu, sehingga pada saat ini Tuhan Engkau perkenankan kami untuk berkumpul di tempat ini. Tuhan, adapun tujuan kami pada saat ini untuk melakukan sebuah kegiatan, kiranya berkat-Mu, rahmat-Mu akan selalu menyertai kami, sehingga kegiatan kami pada saat ini dapat berjalan dengan lancar. Utuslah Roh Kudus-Mu pula untuk menerangi akal budi kami, agar bisa menerima semua apa yang kami lakukan saat ini. Tuhan, segala doa dan harapan kami ini kami satukan dengan doa yang diajarkan Kristus sendiri, Bapa kami yang ada di surga, dan datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampuni kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari segala yang jahat. Amin. Terima kasih Ibu Ovin yang telah memimpin kita dalam doa pembuka untuk memulai kegiatan kita pada hari ini. Selanjutnya, saya memberikan kesempatan kepada Bapak Gerardus Gangku SPD yang mewakili Bapak Kepala SMP Negeri 3 Lempor Selatan untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif dalam kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 11. Kepada Bapak Gerardus Gangku SPD, disilakan. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Yang saya hormati Pak RT selaku calon guru penggerak dari SMP 3 Lempor Selatan. Yang saya hormati rekan-rekan guru yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan guru penggerak angkatan 11 dari Pak Robertus. Pertama-tama, sebagai insan yang beriman, puji dan syukur kepada Tuhan atas berkat dan rahmat-Nya sehingga pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama untuk mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 11 yang dilakukan oleh Bapak Robertus Marianus Narung. Kiranya pada kegiatan di pagi hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Pada tempat yang kedua, ini adalah awal yang baik bagi Satuan Pendidikan SMP 3 Lempor Selatan, di mana salah satu dari rekan-rekan guru di sini untuk mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11. Dan jujur, ini baru pertama kali guru yang mengabdi di SMP 3 Lempor Selatan mengikuti pendidikan guru penggerak. Atas nama
secara pribadi saya mengucapkan selamat dan profesiat kepada Pak Yarto. Semoga ini adalah awal yang baik bagi kami juga, dan tentu kami doakan supaya kegiatan ini dapat membawa hasil yang memuaskan. Dan untuk tidak perpanjang waktu, seizin kita semua dan juga seizin Tuhan Yang Maha Esa, saya membuka kegiatan ini secara resmi. Terima kasih kepada Bapak Iratus Gangku SPD yang telah membawakan sambutan mewakili Bapak Kepala SMP Negeri 3 Lempor Selatan. Baik, kegiatan selanjutnya saya akan memaparkan materi terkait dengan budaya positif. Baik Bapak Ibu guru hebat, pada saat ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif yang telah kami pelajari dalam kegiatan pendidikan guru penggerak di angkatan 11 ini. Ada banyak poin di dalam budaya positif ini, dan kami sebagai calon guru penggerak yang semoganya nanti kata calon itu dihilangkan sehingga berstatus sebagai guru penggerak, kami diminta dan juga kami tergerak, bergerak dan menggerakkan kita semua untuk membangun budaya positif di lembaga pendidikan ini. Dan ini adalah sebagai aksi nyata langkah pertama saya untuk membawa transformasi positif di lembaga pendidikan ini. Baik Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, poin pertama dari budaya positif ini adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi agar kita membawa perubahan bagi pendidikan, khususnya di lembaga pendidikan ini, dan secara umum di tingkat kabupaten ataupun tingkat nasional, maka kita memulainya dari disiplin positif. Tentu kita harus pahami dulu apa itu makna disiplin positif. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Nah, pertanyaannya, apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali terkait dengan disiplin positif ini? Lalu yang kedua, apakah sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apakah kaitannya, itu yang ketiga, apakah kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Jadi Bapak Ibu guru hebat, mari kita bahas makna disiplin dan juga nilai-nilai kebajikan universal ini dengan mengaitkannya dengan kebiasaan-kebiasaan kita di sekolah kita ini. Jadi Bapak Ibu guru hebat, Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Jadi Bapak Ibu guru hebat, untuk membangun disiplin di lembaga pendidikan kita, itu harus menumbuhkan rasa kemerdekaan. Tidak perlu diatur, tidak perlu disuruh dan lain sebagainya. Dan disinilah letak kemerdekaan. Dan menurut Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu guru hebat, bahwa kemerdekaan itu tentu ada juga kedisiplinan. Karena apa? Kedisiplinan itu harus ditumbuhkan dari kesadaran. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu disiplin diri. Kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja
Bisa diubah mereka berpakaian seragam. Tidak Bapak Ibu. Jadi begini. Pertama kita buat dulu, tulis dulu segala peraturan yang selama ini ada di sekolah kita. Nanti tahap berikutnya baru kita ubah peraturan itu dengan kalimat keyakinan. Kita sebenarnya tidak mengubah apa yang sudah selama ini, tidak membuat peraturan baru, tetapi kita pakai peraturan-peraturan yang selama ini sudah kita jalankan itu dengan sebuah keyakinan. Nah, dengan tujuan keyakinan ini pada konsepnya itu bukan sebuah pemaksaan. Jadi keyakinan itu meminta kita sebagai guru dan peserta didik dan juga kepala sekolah untuk menjalankannya itu tanpa paksaan tetapi harus dengan kesadaran. Itu tujuannya Bapak Ibu. Karena tadi konsep di awal yang saya sampaikan bahwa di mana ada kemerdekaan pasti di situ ada disiplin yang kuat Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Bapak Ibu bisa tulis di sticky note itu. Di sini Bapak Ibu segala peraturan yang selama ini misalkan di sana tidak diperbolehkan merokok di dalam kelas. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian jagalah kerahasiaan jabatan, wajib menjaga citra guru sekolah dan citra pendidik pada umumnya. Kemudian diwajibkan hadir di sekolah 10 menit sebelum mengajar, diwajibkan mengikuti upacara bendera dan lain sebagainya. Nah, sekarang coba kita nanti ubah segala peraturan tata tertib itu menjadi keyakinan sekolah. Baik Bapak Ibu, jika sudah menulis peraturan-peraturan itu, Bapak Ibu boleh membacakannya satu persatu. Peraturan yang selama ini ada di sekolah kita Bapak Ibu. Kita mulai dari mana Bapak Ibu? Oh ya, dari Ibu Ovin, silahkan Ibu Ovin membacakan segala peraturan yang selama ini yang ada di sekolah ini yang Ibu Ovin tahu yang sudah diterapkan di sekolah ini selama ini. Saya tulis di sini Bapak Ibu. Yang pertama, tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Yang kedua, jangan bolos. Jangan bolos sekolah. Yang ketiga, jangan membuang sampah sembarang tempat. Yang terakhir, jangan menggunakan pakaian tidak sesuai dengan ketentuan sekolah. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang lain. Kita sepakat Bapak Ibu
kita menulis 10 peraturan sekolah dulu. 10 peraturan sekolah. Mungkin ada? Oke. Jangan menggunting rambut dengan gaya modern dan mewarnai. Jangan menggunting dengan gaya dan mewarnai. Kemudian yang keenam, dilarang memakai perhiasan. Dilarang memakai perhiasan. Kemudian yang ketujuh, Jangan berbicara menggunakan kata kotor. silakan. Oke, ada di situ. Jangan berbicara kotor. Oke. Yang ketujuh, salah satunya jangan merokok pada saat mengajar di kelas. Jangan meninggalkan kelas pelajaran. Bagaimana ini? Jangan meninggalkan kelas. Oke, jangan meninggalkan kelas. Yang ke-9, Bapak Ibu, Jangan memakai pakai bahasa daerah di kelas. Oke. Yang ke-10, Bapak Ibu, keyakinan peraturan sekolah kita. Guru wajib datang sekolah setiap hari. Belum. Mungkin ada? Belum. Wajib Datang sekolah, guru wajib datang sekolah setiap hari. wajib datang sekolah tiap hari. Tiap dari Senin sampai Sabtu. Baik Bapak Ibu, sekarang kita sudah menulis 10 peraturan sekolah selama ini kita jalankan. Mungkin sekarang kita masuk di tahap yang terakhir Bapak Ibu. Tahap yang terakhir, kita bersama-sama menentukan keyakinan sekolah kita Bapak Ibu. Menentukan, membuat keyakinan sekolah kita. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin membantu saya untuk menulis keyakinan sekolah. Terima kasih Ibu Fin membantu saya menulis keyakinan sekolah. Nah sekarang kita buat kesepakatan Bapak Ibu. Kita semua harus bersuara. Apa yang kita idekan, apa yang menjadi gagasan kita mengubah peraturan itu menjadi keyakinan sekolah. Jadi ingat tadi kita ubahnya menjadi kalimat-kalimat yang positif.
Setelah itu terakhir nanti Bapak Ibu, dengan keyakinan sekolah itu kita menentukan apa nilai kebajikan yang mau kita capai dari keyakinan sekolah itu. Oke, kita tentukan dulu keyakinan sekolah. Tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Keyakinan sekolahnya apa? Kita ubah. Oke, hadir di sekolah tepat waktu. Hadir tepat waktu. Ya baik Bapak Ibu, yang pertama keyakinan sekolah kita hadir tepat waktu. Lalu keyakinan sekolah yang kedua Bapak Ibu, yang kedua tadi di peraturan sekolahnya jangan bolos sekolah. Betah di sekolah. Siang. Pada yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak atas kerelaan dari teman-teman semua sehingga dalam rangkaian kegiatan kita pada hari ini kita dapat berjalan dengan baik dan juga berperan aktif sehingga kita menyelesaikan tugas ataupun peraturan sesuai dengan topik dari Pak Ketua tadi, yaitu budaya positif dalam lingkungan sekolah. Harapan saya apa yang kita dapat hari ini menjadi sebuah kewajiban kita, tanamkan budaya-budaya positif dalam diri kita masing-masing tanpa ada tekanan dari luar, sehingga dari pergerakan itu perlu tanam dalam diri kita masing-masing. Jangan terlalu banyak tidur dan lain-lain. Ayo mari kita bergerak bersama-sama untuk menyukseskan lebih khusus pada kegiatan guru penggerak ini. Dan pada tempat yang kedua, atas nama dari teman-teman guru Pak Erto, dan juga terima kasih banyak atas budi baiknya sehingga ini menjadi motivasi yang kuat bagi kami sehingga kedepannya kami bisa belajar bersama untuk mengayomi lebih baik lagi lembaga SMP 3 dan Selatan. Dan sisi kita semua dan atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa saya tutup kegiatan ini secara resmi.